apa istilahnya, monolog dia nggak bisa berdebat, dia nggak mau pokoknya. Dia sukanya itu monolog, menjelaskan sesuai dengan versinya dia. Sebenarnya dia tuh orang pinter, Ustadz Juma, jadi nggak berani ketemu Ustadz Juma, bakal semua akan terbongkar gitu. Sebenarnya mereka tuh yang pinter-pinter di situ hanya memperkaya diri sendiri lah. Kan dapat suntikan dana, saya dengar luar biasa itu kalau orang yang diagung-agungkan dinomor satukan untuk kekristenan itu. Oh iya Bang, itu kan intinya gini, kalau di antara kita ada yang ingin konsen atau ada dari teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan berani tentang kedudukan perpuluhan, ya saya mau Bang. Saya akan buktikan bahwa perpuluhan itu bukan ajaran di luar daripada Bani Israel. Perpuluhan itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Itu asli, itu asli, nggak bisa dirubah, itu tidak bisa keluar dari ajaran Bani Israel. Kalau ajaran sunat itu masih bisa diterima oleh orang lain di luar daripada bangsa Israel. Tapi kalau yang dikatakan perpuluhan itu hanya dikhususkan kepada Bani Lewi saja. Iya. Nah, Kristen itu berjaya itu di situ. Sampai-sampai ada yang ngaku murtadin odong-odong, ngaku sebagai orang yang tahu Islam, itu disebabkan karena apa? Di situ ada perpuluhan. Iya. Mereka pikir itu. Nah, orang sekarang kalau ngaku-ngaku mu'alaf, coba untuk apa coba Bang? Betul. Untuk apa? Misalnya ada orang ngaku seorang mu'alaf. Tujuannya apa? Mau cari nafkah? Nggak mungkin. Mau cari makan dengan mengaku mu'alaf? Nggak mungkin. Karena dengan menjadi mu'alaf, mereka justru sengsara dari segi kehidupan duniawi, kan gitu. Betul. Diusir, dibenci, diasingkan dari keluarganya. Sementara kalau orang itu tampil sebagai murtadin, apalagi mengaku bisa Al-Quran, maka materi akan datang dari arah mana saja. Assalamualaikum Pak Ustadz Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Still istiqomah and going strong. Masya Allah. Luar biasa. Semalam saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Sugi, ketawa-ketawa semua yang ada di Zoom. Saya lagi sambil bekerja gitu kan. Pak Ustadz Sugi mampir ke Zoom. Terus ternyata ada namanya Ali Imron. Katanya rumahnya deket rumah Ustadz Pak Zuma. Lalu Ustadz Sugi bilang, udah datang aja ke rumah Ustadz Pak Zuma. Terus dia bilang, malu. Katanya. Kata Pak Ustadz Sugi, Pak Zuma baik kok. Jadi dia ini, Ali Imron ini masuknya ke Zoom Poskamling yang khusus pengajian. Nah, lalu dia diajak ke Zoom Muslim. Tadi subuh-subuh malam ya. Terus ngobrol-ngobrol, dia lagi makan durian, ditanya, kamu di mana? Di Makassar. Makassar di mana? Di gini. Oh, itu deket rumahnya Ustadz Juma, daerahnya Ustadz Juma, kata Pak Ustadz Sugi. Saya kalau nggak corona, saya mau main ke sana, katanya kan. Terus, iya tapi saya malu, katanya malu. Namanya Ali Imron. Ali Imron. Enggak kok, Pak Ustadz Juma baik, katanya. Lucu itu anak. Terus, ya dia bilang dia malu, katanya. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Ustadz Juma. Untuk bukan jangankan mu'alaf, untuk orang yang benar-benar mau mendalami Islam, yang hidup biasanya ini, pengorbanannya banyak. Nggak mudah untuk dekat dengan Allah, dan nggak mudah
nggak mudah untuk apa ya, untuk menjadi orang baik. Kalau menjadi orang jahat, orang yang nggak benar, ya itu gampang itu Pak Ustadz. Ya itu dia. Kalau seorang yang menjadi mualaf mau kejar apa coba? Mau jadi imam nggak bisa. Mau jadi apa imam di wilayah tempat dia tinggalnya juga nggak bisa. Mau jadi, Contohnya MKC, udah punya mobil Pajero, nah, laptop terbaru. Contoh Saifudin Ibrahim yang cuma tata usaha digede-gedein, guru besar Al-Quran, bla bla bla. Lihat rumahnya. Dulu waktu jadi tata usaha hidupnya ngegembel. jadi itu dia. Kalau mau jadi mualaf, mau jadi apa di Islam? Jadi imam nggak digaji. Mau jadi ustadz juga nggak digaji. Jadi mau jadi apa di situ? Dia keluar ke sana kemari paham gospel, terus apa tujuannya? Umat Islam tidak bergeming dengan kondisi itu. Tapi kalau dia jadi murtad, ngaku murtad, dengan mudah mereka akan mendapatkan materi kan gitu. Kayak seperti siapa tuh? Saifudin Ibrahim. Kapan sekolah pendetanya? 1 bulan sebelum dia proklamirkan dirinya menjadi murtad, titel pendeta sudah disandang lebih dahulu. Itu bukti bahwa kalau mau kaya, nah silakan ngaku Sekarang murtad. itu loh, gereja murtadin. Nah itu dia. Sekarang kalau gempar misalnya nih, ini kita berandai-andai, tiba-tiba gempar di Indonesia, Zulkifli Bas murtad. Oh, Waduh, wah, kaya langsung raya jadi saya. bilioner lagi. Pak Ustadz langsung jadi zilioner di Indonesia. Dibeliin jet pribadi. Bilioner lagi. Iya. Zilioner. Gak ada lawan. Separuh dari Indonesia saya beli. Saya tuh ingat ada Nauzubillah min beberapa dzalik, Pak Ustadz. beberapa waktu lalu itu di telepon ini orang Kristen mau ajak ketemu. Iya. Jadi dari apa? Saksi Yehova itu. Aduh, Iya, salah jalan. kita akhir tahun kemarin juga didatangin di sini. Sampai 2 minggu kita dikejar-kejar. Iya. Saya Mau bilang jumpa. Pak Ustadz, jangan ditemuin Pak Ustadz. Jangan ditemuin. Nah itu dia. Kalau temuin bawa anak istri termasuk mertua. Kalau mau nemuin bawa anak istri termasuk mertua, termasuk tetangga, paman, semua kampung dibawa. Mampus kagak tuh? Waktu itu saya mau jumpa, aku bilang mau jumpa kalau tujuannya untuk berdiskusi, ada pendetanya, tapi kalau cuma tim-tim sekolah minggu untuk apa, aku bilang. Enggak, ngopi-ngopi aja katanya. Udahlah kalau ngopi juga banyak di sini kopi. Apa itu orang? Aduh, dia nggak tahu istrinya Pak Juma cantiknya minta ampun. Enggak juga. Lebih cantik adinda saya ini. Untuk Indonesia itu saya bukan cantik aja Pak Ustadz, cantik jelita, nggak ngeliat tuh foto saya pakai kacamata hitam, minjem badge-nya Pak Ian. Ustaz Juma, ya kalau untuk Indonesia ini ada ya kayak peringkat tertinggi mereka itu sekelas uskup gitu. Ada, Enggak, mereka ada di Makassar ini ada sekolah uskup, ada asrama uskup, ada. Ya itu suruh masuk Zoom semua, injilin semua Tad. Dia dekat dari kantor saya. Paling ada 150 meter. Karena ini baru-baru ini ada bom itu di dekat kita punya itu. Ada bom itu, bom bunuh diri. Oh, di mana itu? Katedral yang samping kantor saya. Iya, di katedral ini baru-baru saja. Kapan? Barusan, belum lama. Oh ya? Iya. Oh iya, ini dari kantor saya 50 meter loh. Kok nggak ada kabar? Makanya. Oh, ini saya mau ngasih resep baru nih, minuman baru nih Pak Ustadz. Pak Ustadz Juma supaya dijual di rumah wisatanya tuh. Tempat wisatanya.
Jadi jeruk nipis, bukan jeruk nipis, apa sih jeruk nipis ya? Yang hijau namanya apa tuh? Jeruk nipis ya? Yang hijau. Bukan limau, Nipis, bukan. lem, limau. Lime. Iya. Ya. Tapi bukan jeruk limau ya. Itu dibelah, di blender, dicampur stroberi sama teh. Lalu dicampur es, dikocok-kocok. Nah, itu namanya mojito. Tapi kalau di sini orang, ini saya minum nih, enak nih. Tapi nggak campur alkohol. Saya kan nggak minum alkohol. Mojito. Coba ditampilkan itu gambarnya minuman bisa nggak? Meksiko. Bisa ditampilin gambarnya nggak? Nih. Tunggu, Bisa. saya nyalain nih. Lihat nggak nih? Lihat nggak? Coba jangan digoyang-goyang, coba Ini. Itu apa Enak itu? sekali, ini baru saya beli nih. Ini segini, sekecil ini $6. Najis nggak? Nih, Hah? teh, 100.000. teh biasa, tapi tehnya jangan kental. Teh, lalu jeruk nipis yang hijau itu dibelah 4 gitu kan, dikeluarin lah itu bijinya. Tadi saya ngeliatin tuh cara bikinnya. Terus dikasih stroberi selai itu tuh. Stroberi selai yang buat minum makan roti, nggak apa-apa itu. Lalu Sirup di apa blender. Bun? Nggak apa-apa, enak. Ini enak banget. Enggak, Cuman sirupnya kalau di stroberi. Stroberinya sirup. ini strawberry jam yang asli ya, bukan yang preserve ya, bukan yang kayak jelly ya. Nah, udah gitu ya campur gula lah ya, vanilla, apa sih, sugar apa sih, liquid gitu ya, kasih es, kocok-kocok. Aduh, enaknya minta ampun, subhanallah ini. Cuman kalau di bar-bar, di restoran-restoran Meksiko, mereka campur alkohol, campur tequila sama vodka. Kalau ini kan saya nggak minum alkohol. Enak sekali ini. Sambil ngerokok, sambil nyetir, buka jendela. Iya. Aduh, surga dunia, coy. Surga dunia. Kalau saya bawa itu, kalau jual gitu tuh Pak Ustadz Juma tuh di rumah wisatanya nih, lagi ngerokok nih gue. Iya juga sih. Seger. Buat itu apa namanya, buat apa sih, buat kalau panas-panas gitu kan, wah seger minum ini, sehat karena ada vitamin C. Bagus lagi kasih daun mint, Bun. Enggak, kalau mojito dia enggak. Kalau mojito nggak pakai daun mint. Namanya apa tadi namanya? Namanya mojito. Tapi kalau orang sini minumnya campur Apa ya? ini, Minuman tequila Jepang sama atau vodka. apa? Minuman Jepang ya? Bisa dilucu dulu. Itu minuman Jepang apa? Mojito. Di Indonesia itu es kelapa muda yang terkenal. Gampang aja udah, susah ngelawan. Saya itu kan hobinya minuman kayak gini, semua minuman saya cobain tuh, tapi bukan yang beralkohol ya. Kan jadi saya seneng gitu loh, minum minuman kayak begini gitu. Nanti kemarin saya beli itu namanya tropical fruit, teh biasa, tapi jangan kental, dicampur sama nanas itu di blender ya, disaring. Lalu sama guava sirup, lalu dikasih es, lalu dikasih air irisan jeruk sankis gitu, dikocok-kocok. Jadi kayak bartender gitu, dikocok-kocok, minum. Aduh, segernya minta ampun. Panas California, men. Bener deh, sambil ngerokok, mandang pemandangan. Aduh, surga dunia. Life is beautiful. Kalau di Indonesia tetap kalah, Bunda, sama kelapa muda itu. Di mana tempat pasti ada orang jual kelapa muda ini. Ya Allah, Pak, di sini cari kelapa muda. Nameplate-nya udah nggak bisa dijatuhin ini. Saya mah. Makanan apa minuman khas Indonesia. Indonesia. Kalau ngebahas makanan itu Indonesia tuh nggak ada kalahnya kayaknya. Oh, nggak ada duanya Indonesia, benar Ustaz Awan. Indonesia the best makanan. Saya soal tukang makan. Bun. Oh, Pak Ustaz Juma. Bun. Berapa minggu, seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu, Pak Ustaz Sugi bergokin lagi. Saya lagi teleponan sama Pak Ustaz Sugi. Saya berantem di jalanan. Pak Ustaz Sugi, aduh Mbak Dewi, kata tenang. Beginilah calon besannya Ustaz Juma.
preman, men. Ada Masih ada Pak ini Ustadz Bun. bilang, Pala Ustadz kakap Bima Bun. punya calon besan. Pala kakap masih ada nih. Aduh, ya Allah, itu harus pesen dulu Pak Imanes. Rasanya juga beda kali, enakan di Indonesia. Enggak, ini saya ada nih. Pak Imanes jangan jahat sama saya dong, Pak Imanes. Sisa Ntar saya nggak bisa semalam, tidur, Pak Imanes. semalam dia beli kagak habis. Ini tadi saya baru di WA sama Bang Julius ini, katanya isu dari pemboban ini bakal digoreng lagi ini sama pihak Kristen. Isu apa Pak Ustadz Awan? Ada bom kan baru-baru ini di katedral itu dekat kantornya Bang Zuma itu. Baru-baru. Oh. Ya itu. Apa sih Pak Ustadz Awan yang nggak mereka goreng, kentut Pak Ustadz cuma kentut aja langsung digoreng, itu jadi bom. Apa sih yang nggak mereka goreng? Ya itu apanya yang salah ya dengan orang-orang kayak gini, saya kadang juga bingung. Doktrin. Doktrinnya. Doktrin sudah mendarah daging. Mau diapain dong? Orang Tapi untung kita untung saya nggak suhuzon aja alhamdulillah. kan dilarang sama Allah, apalagi sampai mau ngebunuh orang itu kan, ini aduh susah juga ngejelasin. Iya, ini memang masalah emosional ya. Karena kalau kita lihat dulu kan Islam itu kan begitu filtrasi ya bahasanya, disusupin lah bahasanya. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak kita kenal-kenal itu disusupin, dimasukin. Pak Ustadz Juma kemarin itu si Deki Ngandeong atau whatever itu datang ke Zoom. Dia nyari mana Zulkifli M. Abbas. Akhirnya berhadapan dengan Sueb. Dan ini, aduh saya ngedengerin aja pusing. Dia bilang katanya kerajaan. Lalu saya tanya, Pak, Perdana Menterinya siapa kerajaan? Lalu rakyatnya siapa, Pak? Saya tanya gitu. Oh, bukan begitu, Bu. Kerajaan hati. Terus udah gitu dia bilang lagi kerajaan kedamaian. Aduh, pusing deh gue. Kerajaan kedamaian. Emangnya orang Israel yang pengikut bukan pengikut Kristus itu udah pasti nggak damai ya, Pak? Saya bilang, oh nggak begitu. Soalnya kalian tidak tahu karena kalian tidak dalam kerajaan. Kerajaannya siapa, Pak? Yesus. Ya, kerajaannya di mana? Perdana Menterinya siapa? Menteri-menterinya siapa-siapa aja, Pak. Rakyatnya siapa aja. Wali kotanya siapa, saya tanyain kayak gitu. Aduh, si Deki itu bener-bener. Saya nggak tahu dia itu muka tembok atau dia itu memang urat malunya sudah putus. Siapa? Deki Gadas? Lalu dia bilang katanya di ayat surat Yasin itu Paulus itu bilang soal Paulus. Ya. Deki Gadas? Pusing. Bukan Deki Gadas, Pak Ustadz Awan, itu Deki Ngandueng Deki apalah namanya itu yang tinggal di Tokyo. Oh itu yang ini ya, Bang Zuma ngebom itu ya? Ya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Mana nih? Ini dari kantor ada, saya ada. 50 meter. Saya juga dapat ini Kanda videonya, cuman saya nggak ingin share soalnya ada potongan tubuh itu saya lihat. Ya, tuh. Kapan itu ya? Ada korban jiwa nggak? Tunggal, cuman yang pelakunya aja kayaknya. Oh, sekitarnya ini ya. Oh, ada juga ya. Ya. Tuh, ada. Nah, nanti nih langsung dah tuh. Wah, ini jadi Aduh. Oh, ada anak-anak lagi ya. ya. Allah. Aduh. Langsung udah dibilang orang Islam kayak begini. Ini di mana sih? Ini di dekat kantornya Bang Zuma ini. Itu. Waduh. Ya. Waduh. Aduh, hati-hati Pak Ustadz Juma. Ini 50 meter dari kantor saya. Terus ini ada arah ke
apa teroris ya? Atau gimana deh? Ya emang agak memprihatinkan juga sebenarnya ini pemahaman-pemahaman yang harus diakui juga sih. Ada yang pemahaman ini. Kejadiannya kapan itu? Tadi pagi barusan. Astagfirullah, ya Allah, tadi pagi. Oh, dia ngincer ini yang orang mau ibadah hari Minggu berarti ya. Iya, betul. Caranya itu. Wah, ini berat juga nih beban kita ya kalau udah begini ya. Di situ ada acara vaksin. Ada kegiatan vaksin. Wah, vaksinasi ya. Ya, vaksinasi. Ada yang Dan- meninggal selain ini pelakunya, Anda? Sejauh ini kita nggak ada terima informasi itu. Iya, saya juga lihat. Padahal kemarin saya lewat situ loh jalan kaki. Ya Pas Allah. depan halaman gereja itu saya jalan kaki sama rombongan teman-teman. Sederetan dengan kantor saya. Kan kalau Ya, udah kurang lebih 50 meter lah. Ini yang aneh begitu. Saya agak heran. Bahkan di dalam Islam sekalipun kita perang itu rumah ibadah nggak boleh. Oh, kalau umat Islam nggak mungkin. Umat Islam itu nggak bodoh. Kalau umat Islam mau membunuh, nggak mungkin merusak citra Islam. Nggak mungkin. Itu mustahil. Islam itu nggak bodoh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini pelakunya Islam, itu bodoh kali dia berpikir. Bagaimana caranya untuk merusak citra Islam? Ini salah satunya cara dengan kayak gini. Kalau pelakunya itu betul-betul umat Islam, nggak kayak gini lah. Artinya dimanfaatkan mungkin tempat Iya, orang. umat Islam itu lengkap di dalam kitab sucinya, strategi perangnya ada, cara perangnya ada, cara bersikap terhadap orang-orang yang memusuhi agama Allah itu ada. Cara-cara seperti ini, mau disiplin ilmu apapun di dalam Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis itu tidak ada. Ulama dari mana yang pernah mengatakan bahwa strategi untuk mengatakan kebenaran Islam itu dengan cara seperti ini? Nggak ada. Saya boleh taruhan. Cara ini sudah ditahu. Mereka melakukan trik-trik seperti ini udah tahu. Siapa kira-kira yang busuk namanya setelah mereka melakukan hal seperti ini? Ayo. Islam kan, apa mungkin umat Islam mau melakukan merusak citra diri dengan menghilangkan nyawanya? Gak mungkin. Iya, betul sekali. Secara rasional nggak mungkin. Kalau mengatakan ada aliran keras mana yang ada di dalam Islam melakukan bom seperti ini? Kalau aliran keras di dalam ajaran agama Islam itu adalah mereka yang menantang perang terbuka dengan orang-orang di luar Islam. Nah, itu baru Islam. Tapi kalau yang melakukan aksi-aksi seperti ini ya, saya malah curiga. Iya, benar itu Kanda. Karena begini, kalau kita bicara pemahaman radikal, saya kan dulu mengikuti ya koran dari ISIS misalnya, ISIS itu amat aneh sekali. Waktu dia dikepung di Irak, ya, jadi ISIS terkepung di di daerah yang Mosul, di Mosul kan, setelah dekat Mosul sudah dikepung. Yang bikin saya aneh itu majalahnya, nama majalahnya itu Dabik. Majalah Dabik itu keluar terus, muncul terus. Lah, orang kok dalam keadaan terdesak bisa bikin majalah. Terus saya buka, cross check. Saya kan penasaran, jadi saya download semua buku-bukunya itu. Saya baca. Ini benar-benar upaya infiltrasi gitu. Jadi mereka itu memanfaatkan, taruhlah misalnya orang lagi emosional, lalu dicarikan sosok informasi yang tidak jelas dalam rangka memanas-manasi gitu. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis,
nggak ada di buku tafsir. Akhirnya diambil perkataan Ibnu Taimiyah yang salah tertulis. Waktu itu saya ingat tentang kata ahraq itu membakar itu. Nah, itu saya lihat penjelasan, oh, itu betul, itu salah tulis, jadi yang dianggap membakar. Jadi pendapat dari Ibnu Taimiyah itu lagi yang dipakai untuk menegaskan aksi dari membolehnya membakar gitu. Jadi waktu itu kasusnya dari pilot Aljazair yang jatuh dan ditahan, itu kan sempat rusuh itu. Nah, ini saya bilang, ya Allah, sebegitu anunya ya, maksudnya liciknya ya, permainan strategi dari mereka itu untuk memanfaatkan isu psikologis itu. Lalu kemudian Ustadz Alwan, Hillary ya, Clinton udah ngakuin ke Ustadz Alwan kalau ISIS bentukan Amerika. Hillary iya, Clinton ngakuin. iya benar ya. Iya itu makanya dari titik poin itu kan semua top leader itu kan mereka nggak tahu. Ya. Saya ambil contoh aja, misalnya pimpinan Al-Qaeda di Irak itu kan Abu Mus'ab al-Zarqawi. Abu Mus'ab al-Zarqawi itu bingung lah, ini ISIS ini siapa ini? Yang mimpinnya siapa gitu. Jadi memang ada upaya sistematis menurut saya untuk menjatuhkan citra Islam itu dari sisi itunya. Nah, sayangnya artikel-artikel itu, baik video-video itu, propaganda itu masih ada juga di dunia maya sih. Dan ada yang termakan juga, itu sayang. Baik, kalau maksud saya nggak habis pikir gitu bahwasanya kalau kita buka misalnya dalam surat Al-Maidah itu kan dikatakan ya man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatala nas jami'a. Jadi bunuh satu aja itu rasanya udah kayak bunuh satu manusia gitu, seluruh manusia. Itu ayat itu, ya Allah. Aduh, sedih nih kadang-kadang ini. Ya. Tapi bisa juga ya, kenapa kayak pernah Saiful Ibrahim sama sahabat mengatakan untuk identitas itu tidak perlu diganti kayak KTP apa. Terus terang aja saya secara pribadi ya ada kekhawatiran juga arah ke sana gitu loh. Jadi secara identitas itu tidak perlu dirubah. Gitu loh. Ya, kalau saya gini aja lah. Misalnya, mohon maaf ini ya. Ya. Yang orang Laskar FPI yang meninggal itu kan, kemudian nggak ditahu polisinya tiba-tiba mati, itu kak, maksudnya rekayasa kekuasaan itu yang tingkat lokal aja, ini tingkat dalam negeri aja ini udah bikin kita mikir gitu, ini benar gak ini ya? Bagaimana dengan tingkat global, kan kita bisa lihat permainan rekayasa itu. Jadi ya mungkin pasti lebih canggih lagi gitu. Nah, inilah Tatanan dunia baru, Pak Ustadz Alwan. New Order, betul. Kalau kita mau jujur dan kita mau Bunda itu dulu Bunda itu tatanan dunia baru dulu itu saya pribadi saya pikir itu hanya ketakutan tentang, maksudnya seperti semacam it's not make any sense gitu kan. Tapi kayaknya akhir-akhir ini kayak semakin kayaknya benar juga itu ya teori. Karena kalau kita mau open mind kita sedikit ya Pak Ustadz Alwan ini ya. Suka atau tidak suka, realita adalah Yahudi yang memegang finansial dunia dan semua sektor di dunia ini. Kalau mau jujur dan kalau kita mau bisa menerima kenyataan, mereka itu si Yahudi itu kenceng. Apa segala sektor apa yang tidak dikuasai oleh mereka? Sampai Kongres dan Senat mereka kuasain. Gedung Putih mereka kuasain. Gitu. Dan yang parahnya itu bukan Yahudi yang ortodok atau Yahudi yang baik.
Yang parahnya adalah Yahudi Zionis. Ini loh, Rothschild itu sangat berbahaya. Soros itu Zionis mereka itu. Rothschild dengan kubu Republikan, Soros dengan Demokrat. Mereka punya satu tujuan, tatanan dunia baru. Setelah kejadian Holocaust,